Bojonegoro. Sambil kita closing, sambil kita juga bernyanyi bersama, boleh Ibu? Dikasih panggung sandiwara. Oke, demikian dialog bersama Disput Persib dan juga Dinas Kominfo yang luar biasa pada pagi hari ini memberikan begitu banyak informasi kepada seluruh masyarakat. Terima kasih Bapak Denny, Ibu Titis dan juga Pak Majid yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih kepada seluruh pengunjung CMG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun sandiwara ceritanya mudah berubah. Monggo Ibu Titis. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Sejak bikin kita terbahak-bahak, berat bercinta bikin orang mabuk terbayang. Dunia ini berubah dan dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peranan dunia ini adalah jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Ya, sambil difoto. Iya, Mas Yoga boleh ambil dokumentasi? Oke. Kok numpuk-numpuk agak. Iya, Mas Yoga sebentar ya. Iya. Untuk Pak Yuri penyerahan kepada Pak Majid sudah ada dokumentasinya? Oh ya. Monggo silakan duduk kembali. Buat para pengunjung Car Free Day di pagi hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait kearsipan atau perpustakaan, lalu aplikasi apa saja yang bisa diunduh atau juga bisa digunakan di mana saja, bisa banget gabung barengan kita di stand Kopi Darat, Kongko Inspiratif dari Radio. Oke, baik
para pengunjung CFD, selain kita memberikan informasi terkait perpustakaan dan kearsipan, kita juga punya info yang tidak kalah menarik tentang serangkaian kegiatan Hari Jadi Bojonegoro 2025 yang ke-348. Di tanggal 17 Oktober, ziarah ke makam leluhur, ziarah ke makam Haryo Matahun di Desa Ngerasai, Kecamatan Dander. Kemudian ziarah ke makam Adipati Bojonegoro di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander. Dan ziarah ke makam Kanjeng Sumantri di Kelurahan Mojo Kampung, Kecamatan Bojonegoro. Kemudian di tanggal 18 Oktober, ziarah ke makam leluhur, ziarah ke makam Raden Mas Bagus Lancang Kusumo di Desa Celebung, Kecamatan Bubulan, jam 8 sampai selesai. Kemudian ziarah ke makam Petilasan Eyang Prabu Angling Dharma di Desa Watangare, Kecamatan Kalitidu, dan Educamp Geopark Bojonegoro di Kayangan Api, Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem. Dan di sana juga ada pertunjukan reog di Kayangan Api ya. Kemudian di tanggal 19 Oktober ada coaching klinik seni reog di Kayangan Api. Kemudian pengambilan api abadi jam 1:30 sampai dengan selesai. Selanjutnya Geopark Trail Run di Kayangan Api, dan dilanjutkan penyemayaman api abadi dan doa lintas agama di Pendopo Malopati Bojonegoro jam 7 malam sampai selesai. Di tanggal 20 Oktober, upacara Hari Jadi ke-348 di alun-alun Bojonegoro dimulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Kemudian boyongan museum dari Museum Raja Klesi jam 10 pagi sampai dengan selesai. Dan disusul di tanggal 23 Oktober 2025, ini yang paling kita tunggu-tunggu pastinya. Apa sis? Ada konser dengan artis ibu kota dia, ada Kang Denny Cakna. Kita ambiar barengan semua masyarakat Apalagi Bojonegoro. yang suka bareng nyanyi campur sari ya Kak ya? Sinarengan boleh? Nanti Pak Heri ya. Dan selanjutnya di tanggal 24 hingga 25 Oktober 2025 akan ada Bojonegoro Youth Festival 2025 bersama Dinpora Bojonegoro. Selanjutnya di tanggal 1 November 2025 akan ada Medayo Night Run. Jadi lari malam-malam. Mau ikutan? Boleh ya? Mau banget dong, karena seru banget. Seru, karena tidak hanya masyarakat Bojonegoro aja yang antusias untuk ikut, biasanya dari Kabupaten Tuban dan juga Lamongan juga banyak sekali yang hadir. Iya, jadi semakin meriah gitu ya. Jadi nggak hanya di Bojonegoro saja, dan kalaupun lari-lari itu nggak harus pagi hari. Oke, apalagi sama Forum Radio Bojonegoro yang berkumpul jadi satu, pastinya seru banget. Ada dari Radio Istana FM, Radio Malopati, Radio Madani FM. Terus mana lagi sis? Ada Bas FM. Dari Darussalam FM, terus juga dari Duta FM, dari Nuansa FM, dari Prima FM, dan juga SBI FM. Wah, banyak banget ya, ada 9 radio yang tergabung dalam Forum Radio Bojonegoro. Kan diantaranya tadi sudah disebutkan juga bagaimana terkait dengan perpustakaan berbasis IT lewat aplikasi, terutama jaringan-jaringan kita berupaya Bojonegoro ini kalau dari jaringan WiFi dari 430 ini sudah nggak ada yang namanya Bristol, kecuali kalau untuk telepon, tapi untuk jaringan insya Allah sudah hampir 100%. Tantangan terbesar itu memang SDM, tapi mau nggak mau kita harus tetap, namanya era digital ini ya tetap harus mencoba. Sebenarnya termasuk kegiatan hari ini adalah bagaimana membudayakan di era digital ini kepada masyarakat pentingnya perpustakaan berbasis digital, bagaimana juga kearsipan. Saya lihat di desa-desa itu, kalau dulu itu mungkin kalau kita bicara masalah arsip, masalah sertifikat itu kan rata-rata begitu ganti kepala desa 10 tahun, 15 tahun, arsipnya hilang. Tapi sekarang dengan adanya era digital ini ada sebenarnya apa itu sertifikat yang berbasis IT itu pakai ARJIS itu, jadi time koordinat, nah itu sudah lebih enak, siapa kepemilikannya, statusnya, insya Allah lebih jelas. Dan ini tentunya kerjasama semua pihak. Kalau di desa ini bicara arsip, terutama yang arsip
register arsip statis, salah satunya adalah sertifikat ya Pak, ya sertifikat bangunan tanah itu sekarang sudah berbasis IT yang kita kenal dengan kalau di apa sertifikat berbasis apa itu yang elektronik itu lewat kita kenal dengan aplikasi Ardus itu insya Allah siapa pemiliknya, koordinatnya di mana, luasnya di mana, insya Allah lebih tertib dari waktu ke waktu. Bahkan informasi yang dikembangkan sekarang sertifikat tidak hanya sama nanti kayak KTP itu tidak hanya print outnya tapi bisa hanya pakai soft copy. Ini salah satu upaya-upaya. Memang tantangan kita ini bagaimana yang penting di era transformasi ini adalah menggunakan yang bijak ya. Itu kadang-kadang informasi pengetahuan itu kalau disalahgunakan waduh, mohon maaf, porno aksi termasuk apa budol dan sebagainya itu karena juga salah informasi, salah baca. Ini ya pentingnya kita juga mungkin keterlibatan dari semua pihak. Bagaimana mungkin kita juga telah melakukan parenting terkait dengan penggunaan itu sendiri itu lewat ibu-ibu PKK kemarin juga bagaimana era informasi ini bukan bijak, termasuk juga pengembangan kita, pengetahuan kita, cara baca kita. Sekarang orang dapat tidak harus ya Bu ya, sekarang lewat aplikasi pun bisa. Orang sekarang bikin skripsi pakai AI itu apa itu ya? Coba bagaimana cara berdagang itu langsung. Nah ini luar biasa. Yang penting dari kita berupaya jaringan informasi, pengembangan sistem ini meningkat, termasuk publikasi yang tidak kalah pentingnya kita publikasi transparan tapi juga harus bertanggung jawab. Salah satunya itu banyak ya kita kerjasama dengan ya saya pribadi memang zaman saya ya Pak ya kita alhamdulillah Kabupaten Bojonegoro dengan adanya Sirkandi yang kearsipannya berbasis digital ini sudah diakui bahwasanya minimal sudah di atas apa Pak istilahnya penggunaannya arsipnya sudah nilainya lebih itu sebelum pakai aplikasi itu. Tentunya Pak Majid ini juga pelaksanaan teknis saat itu kan saya dibanjur dari Nurul Doa ya, termasuk Bu Titis bagaimana mengembangkan sekarang tidak hanya jadi namanya perpustakaan itu tidak hanya ketersediaan buku tapi bagaimana memanage daripada orang pinjam berapa durasinya buku-buku apa yang perlu disampaikan pada masanya itu ya Bu ya. Oke, luar biasa pembicaraan kita kali ini, seru sekali dan juga informatif sekali. Sebelum kita melanjutin lagi, kita break dulu nih ya, biar bisa menikmati hidangan yang sudah kita. Memang kearsipan ini sebenarnya perannya sangat penting tapi nggak kelihatan ya, karena beberapa pihak mungkin menganggap arsip itu ya sebagai hal yang terakhir kali, tapi sebenarnya akan menjadi sangat penting ketika arsip itu dibutuhkan untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan aturan, kemudian arsip-arsipnya itu nanti lengkap, ketika nanti suatu saat terjadi suatu masalah berkaitan dengan hukum, kita memiliki buktinya. Jadi kita aman kalau bukti-buktinya itu tersimpan dengan baik dan lengkap. Terutama biasanya itu arsip yang berkaitan dengan keuangan. Makanya arsip keuangan ini memiliki umur atau dalam istilah arsip itu namanya JRA, jadwal retensi arsip. Umurnya paling lama itu keuangan yaitu 10 tahun. Jadi arsip keuangan ini harus disimpan oleh pemilik arsip atau perangkat daerah itu minimal selama 10 tahun dan nggak boleh hilang. Nah, kita tahun ini sudah memiliki perda tentang kearsipan. Alhamdulillah, jadi ini menjadi dasar bagi para pejabat di pemerintahan agar benar-benar menjaga kearsipan itu sesuai dengan aturan. Jadi kalau misalnya ada arsip yang hilang, tentu akan menjadi tanggung jawab karena di situ ada sanksinya kalau misalnya nggak dipenuhi. Demikian. Oke, tadi juga sudah dijelaskan bahwa penyimpanan arsip itu sekarang sudah tidak manual ya Bapak ya. Jadi secara elektronik. Nah ini bisa dijelaskan ya proses digitalisasi arsip yang sudah dijalankan oleh Dispusip Bojonegoro.
Ya, seperti tadi sudah kami jelaskan bahwa mulai tahun 2022 itu kita sudah memulai launching aplikasi Sri Kandi. Waktu itu bersama Pak Kadin Perpustakaan masih Pak Heri, kemudian dilanjut oleh Pak Erik. Sampai saat ini kita untuk membuat surat-surat nggak lagi secara konvensional ya. Jadi semua surat mulai dari verifikasi awal itu sudah pakai Sri Kandi. Jadi Sri Kandi ini sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Nah, terintegrasi ini memiliki arti bahwa siklusnya itu mulai dari pembuatan surat sampai proses pengarsipannya ini terlakukan oleh sistem, jadi secara elektronik. Jadi nanti umurnya, terus proses pemusnahannya, proses menjadi statusnya itu akan melalui proses di Sri Kandi secara elektronik. Jadi pertama lebih hemat waktu ya, karena kita tidak bergantung lagi kepada orang itu di mana dan waktunya harus jam kerja. Jadi Sri Kandi itu bisa dilakukan di luar kota, di negara lain secara 24 jam. Jadi kalau mau tanda tangan elektronik, bapak pejabatnya misalnya ada di luar kota, itu masih bisa dilakukan. Terus di situ juga tersimpan historinya secara lengkap, mulai dari awal sampai akhir. Jadi arsipnya nggak mungkin lagi akan hilang, karena dia tersimpan di server di pusat data nasional yang ada di Kominfo. Kalau sekarang mungkin namanya Kompiji, seperti itu Mbak. Oke, kemudian apakah ada tantangan khusus nih ya dalam menjaga dan merawat arsip daerah, terutama arsip di desa? Arsip desa. Iya betul, karena pemerintah desa mungkin ini sebenarnya mungkin masih terbatas ya, nggak memiliki arsiparis. Kalau di beberapa perangkat daerah ini kan sudah memiliki arsiparis yang memiliki tugas khusus untuk mengelola arsip. Jadi makanya tiap triwulan itu kita melakukan pembinaan ke desa minimal sekitar 20-25 desa. Jadi kita berikan arahan ke pengelola arsipnya yang di sana bagaimana menyimpan arsip yang baik, jangan sampai arsipnya ada yang hilang, terutama arsip-arsip yang vital. Contohnya yaitu buku letter C, buku B1. Makanya kita setiap pembinaan itu kita kasih informasi juga. Kalau misalnya ada arsip desa yang vital itu ada mau rusak atau mungkin sudah ada tanda-tanda rusak, kita berikan layanan restorasi secara gratis. Tadi menggunakan tisu Jepang, itu prosesnya jadi satu persatu kita harus lem dengan kertas tisu Jepang. Jadi kalau misalnya buku C1 nya ada 700 lembar ya mungkin bisa 2-3 bulan baru selesai itu restorasinya. Seperti itu. Kemudian apa tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi arsip di tingkat kabupaten dan desa? Katanya untuk sumber daya manusianya masih sedikit terbatas gitu ya. Biasanya lebih suka untuk manual gitu ya. Betul, memang perubahan itu akan membutuhkan proses dan waktu serta tantangan. Jadi karena beberapa SDM-nya mungkin IT-nya kurang atau mungkin lebih suka terbiasa dengan proses yang manual, kadang-kadang orang akan berpikir dua kali untuk menggunakan aplikasi yang elektronik tadi. Tapi kalau kita biasakan, kita berikan arahan cara-cara gimana cara menggunakannya, terus ada manfaatnya, itu mereka akan secara bertahap akan menggunakan aplikasi. Jadi dulu itu memang awalnya susah sekali, itu lebih suka dengan manual. Tapi sekarang sepertinya teman-teman itu sudah mulai lebih suka menggunakan Sri Kandi. Jadi lebih enak karena dia lebih lebih mudah ketika kita ingin mencari arsipnya, nanti historinya seperti apa, itu lebih enak. Terus nggak tergantung lagi tadi waktunya. Jadi misalnya Pak pejabatnya lagi ada keluar kota ya langsung bisa TTS waktu itu juga. Kalau dulu kan masih nunggu ya. Kalau nggak nunggu beliaunya balik, kita yang harus menjemput ke sana gitu. Kalau sekarang nggak lagi seperti itu. Mempermudah kita untuk bekerja ya Bapak ya. Iya betul. Oke, kemudian beralih ke Pak Heri nih ya. Bagaimana Kominfo berperan dalam memperluas akses internet, terutama untuk mendukung literasi digital di perpustakaan desa atau pojok baca? Sedangkan untuk kegiatannya biasanya kami saling melengkapi. Jadi kebutuhannya apa, misalkan nih di perpustakaan perguruan tinggi gitu ya, mereka belum bisa melakukan pengolahan buku, mereka bisa minta kita ini ya Bu, untuk pendampingan pengolahan buku perpustakaan itu seperti apa. Insya Allah kami siap. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan tambahan pustakawan yang cukup banyak, sehingga
mudah-mudahan ini justru menjadi semangat kita untuk lebih baik dalam melayani masyarakat. Ya. Oke. Kemudian di era digital seperti sekarang nih ya, bagaimana perpustakaan beradaptasi agar tetap diminati? Ya, terima kasih. Terkait era digital ini memang mau tidak mau kita harus menghadapinya ya, kita beradaptasi. Tadi sudah disinggung sama Pak Kadir bahwa di Dinas Perpustakaan ini memiliki aplikasi digital Emmaus Bojonegoro. Ini adalah salah satu cara kita untuk beradaptasi di era digital. Jadi pengunjung pemustaka ini tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, tetapi bisa mengakses Emmaus melalui mengunduh aplikasi di Play Store, nanti diambil Emmaus Bojonegoro, atau melalui website Mbak juga bisa di halaman emmausbojonegoro.moco.go.id begitu. Oke, kemudian suaranya yang luar biasa. Kita kayak mau foto sama dia. Tapi darahnya Indonesia. Ada apa? Ada apa? Apa ki? Rumah kita ini. Rumah kita dulu. Baik.
semuanya ada di sini. Orang yang ngomongnya gede-gede ya. Bu, kira ini disawer Bu ini mau. Aku sore ngerti rasanya apa tuh. Orang yang ngomongnya gede-gede kayak Kita ada lebih kok. Kira disawer. orang perasaan. Aku tuh beda nawasi sih mau ya. Event spesial barengan Pak Heri Widodo, Kepala Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Bertemu sentimen gitu. Sangat rindu. Coba merayu Tuhan, berdoa di dalam sujud. Jika kita tidak betapa bahagia hati.
terus ya. Luar biasa pemahaman kita terhadap dunia. Sambil break time, ngopi-ngopi di pagi hari ini biar makin semangat. Sambil kita juga bernyanyi mungkin ya, Mas Operator siap? Lagunya enaknya apa ya? Atau mungkin Pak Heri, Bu Titi sama Pak Majid mau menyumbangkan suara emasnya. Boleh banget. Sukanya lagu apa Bapak Ibu? Atau mungkin mau duet sama Pak Heri? Oh ya, boleh banget. Boleh, monggo Pak Heri mau request lagu apa? Monggo silakan. Ada. Bapak Heri mau lagu apa nih? Karena panggung ini khusus panjenengan Bu Titis dan juga Pak Majid ini Pak, nggak apa-apa untuk khusus hari ini konser saja di sini dengan senang hati kita menyambutnya. Monggo request lagu apa? Pak Heri sakit itu panggung sandiwara bisa? Terkait dengan pemerintahan karena itu bisa dipertahankan dan keamanannya, utamanya keamanan data arsip itu bisa terselamatkan. Itu kira-kira poin. Dan bagaimana kita era informasi ini, cross-cutting ini memang sangat diperlukan. Baik mungkin kalau tadi disampaikan Dinas Perpustakaan Karsi ada perpustakaan buku, kita juga kalau nggak salah juga mengembangkan perpustakaan lewat digital. Ini salah satu upaya kita bagaimana era sekarang ini membaca buku ini tidak hanya lewat buku textbook tapi juga lewat AI sehingga lebih mudah, lebih cepat. Tapi kita harus pilah-pilah mana yang menggunakan AI yang bijak. Oke gitu Pak ya. Kemudian sejauh mana sinergi antara Dinas Kominfo dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menghadirkan layanan publik berbasis digital? Banyak hal ya Bu ya, banyak hal. Di antaranya tadi memang pelayanan kita. Oh iya. Mungkin bisa dibantu juga ya Bu. Monggo Bu Titis. Jadi, ayo monggo Bu kita Titis. kolaborasi kita dengan Dinas Kominfo, kita di Dinas Perpustakaan untuk meningkatkan, memudahkan layanan perpustakaan itu ada namanya sirkulasi Mbak. Nah, di sirkulasi itu kita ada aplikasi namanya InListLite. Nah, InListLite ini dalam maintenance gitu ya, maintenance-nya itu kita sangat dibantu banget oleh Dinas Kominfo. Jadi banyak hal kalau misalkan kita ada jaringan-jaringan, nah itu kita juga pasti kolaborasi dengan Kominfo. Siap, iya. Oke, luar biasa sinergi antara Kominfo dan juga Disperpusik. Para pecinta Kopdar nih ya sama Koko Radio Inspiratif, luar biasa perbincangan kita, seru sekali. Untuk ngambil nafas gimana kalau kita break dulu nih ya, untuk minum kopi dulu atau menikmati hidangan yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Monggo. Iya, terima kasih Kak Siska sudah memandu acara dialog pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat pagi kepada para pengunjung Car Free Day di pagi hari ini. Juga tampaknya Mengembangkan SDM kita, meningkatkan IPM Bojonegoro yang dipimpin dan disemangati oleh beliau Pak Wohono dan Bu Guru sebagai bupati dan wakil bupati kita.